Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Ya, baik. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Baiklah, puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita pagi hari ini. Baiklah anak-anak, saat ini Ibu lihat semua teman-temannya juga sudah masuk. Untuk itu, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan terlebih dahulu berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, mari kita bernyanyi terlebih dahulu, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang perubahan wujud benda, yaitu benda dari benda cair menjadi benda padat, atau yang disebut dengan proses perubahan wujud benda, yaitu yang membeku, ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian nanti harus mampu menuliskan langkah-langkah proses pembuatan es krim dengan benar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nanti kalian semua harus bisa menuliskan apa-apa saja jenis-jenis atau nama-nama peran yang ada di sekolah kalian. Nanti dituliskan dan dikirimkan kepada ibu. Nah, anak-anak sekalian, pelajaran yang sebelumnya masih ingat kan? Iya, Bu, masih, Bu. Bu. Itu sama seperti hari ini masih tentang perubahan wujud benda. Nah, hari ini sebelumnya Ibu sudah membagikan materi kita tentang video pembuatan es krim yang Ibu bagikan di Google Classroom kita. Di sana juga sudah Ibu bagikan bahan ajar tentang langkah-langkah pembuatan es krim. Sudah dicoba kan anak-anak? Pembuatan es krimnya? Sudah, Bu. Bu. Bagus. Nah, pertanyaan Ibu selanjutnya adalah, pertama, sebelum kalian membuat es krim itu, bahannya apa saja? Coba. Kalau saya, Bu, tepung, susu, gula, itu aja, Bu. Oh, gitu ya. Berarti anak-anak masih belum menerapkan bahan-bahan yang sudah Ibu berikan. Nah, kembali kita amati anak-anak. Di sini Ibu membagikan LKPD. Udah gak nampak gambarnya, Nana? Udah, Bu, kelihatan, Nampak, Bu. Bu. Cantik gambarnya, Bu. Bagus, secantik anak Dina ya. Nah, anak-anak, kenapa pembuatan es krimnya tidak berhasil? Karena kalian belum mengikuti langkah-langkah yang sebenarnya. Nah, Oke anak-anak, nah langkah-langkah sebenarnya pembuatan es krim di sini sudah Ibu buat kemarin. Nah, sekarang coba dulu perhatikan gambarnya mulai dari gambar 1 sampai gambar 6. Udah diamati anak-anak? Bu. Oke, nanti melalui diskusi kelompok kalian yang sudah Ibu bagi melalui Google Classroom, nanti kalian akan mendiskusikan apa-apa saja yang ditanyakan di LKPD kalian. Nah, di sini nanti akan ditanyakan apa-apa saja langkahnya, kemudian bagaimana bahan-bahan yang perlu dipersiapkan. Nah, pertanyaan Ibu di sini, waktu membuat es krim itu, langkah pertama yang dibuat katanya harus mempersiapkan bahan, ya. Bahan-bahan yang dibuat adalah yang diperlukan ada susu atau susu kental manis, ya. Nah, di situ juga bisa diganti dengan santan. Nah, itu dia bahan bakunya. Kemudian untuk membantu proses pembekuan dibutuhkan nanti es batu dengan garam. Nah, itu dia. Nanti anak-anak kami kalian ulangi lagi mempraktekkan cara pembuatan es krim. Bisa kan anak-anak? Nah, kalian ikuti nanti apa yang ada, kegiatan-kegiatan yang ada di LKPD ini. Kemudian hasil diskusi kalian berikan nanti kepada Ibu melalui Google Classroom. Ibu tunggu besok harus sudah diserahkan setiap kelompok. Bisa Nana? Bisa, Bu. Baik. Nah, sekarang coba amati kegiatan yang kedua ini. Lihat, gambar apa ini Nana? Belajar keterampilan, Bu. Bagus. Si Budi Gambar pandai gurunya, sekali. Bu, sama anaknya lagi belajar. Iya, pintar sekali. Nah, ini ada guru yang sedang mengajari anak-anaknya dan ada juga peserta didik yang sedang menerima materi yang diberikan oleh gurunya. Nah, coba kalian baca dulu wacana ini. Kamu telah mengerjakan pembuatan es bersama kelompokmu. Adakah pembagian tugas di dalam kelompok?
Dengan pembagian tugas, pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Begitu juga di sekolah. Siswa di sekolah ada peran masing-masing. Contohnya di sekolah kita ini ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas. Ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah. Seperti itu juga dengan siswa di sekolah. Masing-masing memiliki peran dan tugas yang berbeda. Bagus, bagus anak saya ini, pintar sekali memang membacanya. Iya, katanya di setiap sekolah pasti ada pembagian peran. Ada sebagai guru, ya, ada kepala sekolah, ada siswa. Nah, masing-masing punya tugas yang berbeda. Kalau guru kelas misalnya, berarti tugasnya mengajar di kelas, memberikan materi pelajaran. Kalau kepala sekolah, tugasnya untuk apa katanya tadi, Nak? Memimpin sekolah. Memimpin sekolah, Bu. Bagus, Bu, pintar sekali. Nah, seperti itu juga dengan siswa-siswa. Misalnya di kelas kalian pasti ada pembagian tugas. Misalnya si Budi menjadi ketua kelas, si Dina menjadi nanti sekretaris kelas dan sebagainya. Nah, sekarang tugas kalian anak-anak, perhatikan di LKPD kalian. Diskusikanlah dengan kelompokmu apa-apa saja perbedaan peran di sekolahmu. Kemudian di sini juga ditanyakan, bagaimana kalau di suatu sekolah itu tidak ada kepala sekolahnya? Apa yang terjadi? Nah, kemudian nanti tuliskanlah apa-apa saja peran yang ada di sekolah kita di dalam tabel berikut. Contohnya, yang berperan sebagai kepala sekolah, ya, nomor 1 tuliskan kepala sekolah namanya siapa. Ya, misalnya di kelas kita, ketua kelasnya namanya siapa. Dituliskan nanti di tabel ini, kemudian diberikan kepada ibu. Bisa, Nana? Bisa, Bu. Bagus. Kalau begitu ibu kasih waktunya sekarang melakukan diskusi kelompok dengan mengikuti langkah-langkah kerja yang ada di LKPD yang sudah ibu berikan. Bisa dilaksanakan anak-anak? Bisa dilakukan diskusinya sekarang. Waktunya ibu kasih hanya 15 menit. Dilaksanakan mulai dari sekarang. Silahkan. Oke, dianggap selesai diskusinya. Nah, anak-anak, sekarang ibu kasih setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Silahkan maju untuk kelompok 1. Iya, Bu. Bacakan kelompok 1 hasil diskusinya. Baiklah anak-anak. Media yang Ibu bagikan tadi ini. Iya ya. Baiklah anak-anak, hari ini sampai di situ materi yang yang telah kita bahas. Nah, Ibu sekarang mau bertanya kepada kalian, apa-apa saja yang sudah kalian pahami dari materi yang kita sudah pelajari? Coba, siapa yang mau memberikan pendapat? Saya, Bu. Ya, Dudi. Yang saya pelajari tadi membuat es krim, Bu, sehingga terjadi perubahan es krim dari wujud cair ke padat. Bagus, pintar sekali. Nah, itu dia yang sudah kalian pahami. Apakah ada kesulitan dalam mempelajari materi kita hari ini? Tidak, Bu. Tidak ada. Bagus, terima kasih. Nah, kalau begitu anak didik kami, bagaimana? Apakah menarik pelajaran kita hari ini? Menarik, Ibu. Menarik, Kita Bu. jadi pandai buat es krim, Bu. Bagus sekali. Nah, harus begitu, harus semangat setiap hari belajarnya. Karena belajar itu sangat berguna bagi kehidupan kita ya, anak-anak. Nah, sekarang Ibu kasih kesempatan. Apakah ada yang mau bertanya? Enggak, Bu. Tidak ada ya. Baiklah, kalau begitu anak-anak, saat ini mari kita buat kesimpulan yang telah kita pelajari hari ini, bahwa perubahan wujud benda ada yang berubah dari cair menjadi padat. Buat kesimpulannya sama-sama bahwa peran-peran itu sangat diperlukan. Berbeda dia dibagi-bagi peran itu untuk setiap orang supaya pekerjaan lebih Cepat selesai, Bu. bagus sekali. Nah, sampai di situ materi kita hari ini anak-anak. Nah, nanti akan Ibu bagikan evaluasi kepada kalian ya, soal untuk penilaian kemampuan belajar kita hari ini, materi kita hari ini nanti Ibu bagikan di Google Classroom. Kalau begitu, mari kita akhiri pelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, sampai jumpa di pertemuan kita besok. Semangat belajar dan cepat-cepat kerjakan evaluasinya. Semangat!
Semangat, Bu. Baik, selamat Bu. pagi.